Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Siapkan Alkitab teman-teman. Di Filipi pasal yang ketiga. Secara lengkap ayat 7 sampai ayat 16. Silakan nanti dibaca kembali di rumah, diulang-ulang dan didiskusikan ya dengan keluarga, dengan teman-teman. Nah, saya berikan judul hari ini, firman Tuhan adalah spiritual resiliency. Maka kalau kita bicara tentang resilience, itu artinya ada sebuah kekuatan. Ya, ada kekuatan pantang menyerah dan ketika jatuh atau gagal, cepat untuk bangkit kembali. Nah, teman-teman yang sudah kerja angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, yang sudah kerja sering mendengar istilah-istilah ini. Atau yang masih kuliah angkat tangan? Masih sekolah? Nah, kita mengenal ada 3 serangkai namanya IQ, EQ, dan EQ, betul ya? EQ, kemudian EQ, dan AQ. IQ bicara tentang intellectual quotient, kecerdasan secara otak ilmu. Nah, kalau kita perhatikan, ada orang-orang mungkin yang hafal Alkitab, dia cerdas Alkitab. Tapi belum tentu dia mempunyai EQ atau kecerdasan emosi. Karena ini berbicara tentang kemampuan saya mengendalikan diri saya. Kemampuan saya berespon dan bukan bereaksi. Kemampuan saya membangun hubungan networking dengan orang-orang selain saya. Maka itu kecerdasan emosi. Maka ada orang yang secara IQ dia hafal Alkitab, belum tentu hubungan dengan orang lain dia baik. Tetapi ada juga orang yang secara pengetahuan Alkitab dia luar biasa. Hubungan dengan orang lain dia kelihatannya hangat, baik. Suka menginjil, suka bersaksi. Gampang ramah tamah. Tetapi ternyata dia tidak memiliki EQ. EQ adalah adversity quotient. Adversity itu adalah daya tahan terhadap tantangan kehidupan. Ada orang-orang yang katanya Kristen tetapi mengakhiri dirinya dengan main ayunan pakai leher. Kenapa? Ada sebuah tantangan yang dia tidak kuat melewatinya. Atau jangan-jangan ada pemikiran yang salah sehingga dia tidak mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Dia punya mindset adalah kekuatan dari diriku sendiri, bukan dari Tuhan. Maka teman-teman, hari ini kita khusus bahas tentang spiritual resiliency. Mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana caranya. Ya ini gak perlu, silakan dilewat saja. Oke, bagaimana caranya? Saya bukan hanya memulai dengan baik, tetapi saya bisa setia sampai akhir. Maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kalau kata kitab Wahyu, katakan setia sampai akhir. Ya, sama seperti kuliah. Kita ketika ujian saringan masuk semangat luar biasa dapat nilai A, bayarnya murah. Ketika semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita semangat luar biasa. Semua UAS, UTS, dan SS lainnya kita kerjakan. Tapi ternyata pas di semester 7 mau ke 8 mau lulus-lulusan, kita nggak kerjain skripsi, nggak kerjain tesis, nggak kerjain disertasi. Apa yang terjadi? Tidak lulus juga, tidak ada gelar. Maka dalam kehidupan yang penting bukan bagaimana kita memulai. Yang penting bukan bagaimana kita berproses. Yang penting adalah akhirnya bagaimana. Maka bersama dengan Tuhan juga secara rohani nanti akan dinilai di akhirnya. Bukan di tengah, bukan di awal. Beritahu sebelahnya katakan yang penting akhir. Maka kalau hari ini ada teman-teman kita yang katanya jatuh dalam dosa, ada hamba Tuhan yang sekarang sudah mundur dari Tuhan, ada teman kita yang tidak lagi ke gereja, tidak lagi melayani, jangan dihakimi tapi kita doakan dan kita tolong. Amin. Karena belum berakhir hidup mereka. Jangan-jangan di akhir hidupnya mereka semua bertobat, bangkit melayani Tuhan, kita yang melempem. Gak ada yang tahu. Maka kehidupan yang seharusnya kita kuatkan hari ini adalah saya mau kuat sampai akhir. Maka banyak orang berusaha terkenal, banyak orang berusaha tambah pintar, banyak orang berusaha supaya kaya, tapi sedikit orang yang berusaha agar kuat. Nah, kita perlu mempunyai kekuatan untuk melewati kehidupan. Nah, teman-teman kalau mau baca buku ini, judulnya adalah Adversity Quotient. Hari ini Adversity Quotient ini sudah di-rephrase menjadi resilience. Resilience ya, orang yang mempunyai kecerdasan daya tahan. Bahkan di situ ditulis mengubah tantangan menjadi kesempatan. Orang yang pesimis selalu melihat kesempatan, nanti sulit. Tapi orang optimis melihat kesulitan, ada kesempatan. Ya. Nah, dia berkata di salah satu tulisan di bukunya, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Kenyataan hari ini, ekonomi berkecepatan tinggi menuntut kecepatan, kapasitas, dan kemampuan yang lebih besar. Dan setiap orang menghadapi tantangan. Perbedaannya adalah bagaimana kita menghadapinya. Di awal tahun, saya nggak tahu tadi hari Minggu khotbahnya gimana pendetanya. Tapi biasanya di awal tahun akan berkata apa? Tahun ini tidak akan mudah.
Akan banyak masalah, tantangan kehidupan makin berat. Dari zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan juga namanya masalah pasti ada. Betul teman-teman? Ya, jadi udah basi kalau kita ngomong, saudara-saudara, akan ada banyak masalah, tantangan. Iya, pasti terjadi. Ya, masalah itu nggak usah dicari, dia yang cari kita. Itu pasti. Makanya kalau teman-teman berdoa supaya Tuhan tolong cabut semua masalah dalam hidupku, itu doa minta mati. Karena orang yang masih hidup, dia pasti akan bertemu dengan masalah. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan amin. Ya. Jangan berharap iblis makin nganggur, jangan berharap tantangan makin berkurang, jangan berharap masalah makin hilang, tapi berharaplah Anda semakin kuat di dalam Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. Maka Paul G. Scholes ini, dia menyebutkan ada 3 jenis manusia. Katanya menurut dia berdasarkan dengan daya tahan. Apakah bisa dibantu diklik? Saya hadap kemana nih? Iya. Jenis yang pertama, atau bantu aja ya. Jenis yang pertama disebutnya sebagai quitters. Quitters itu adalah orang-orang yang ketika bertemu dengan tantangan dia nggak mau ikutin tantangan. Dia mendingan mundur menyerah dan selalu berkata, aku nggak bisa. Ada di gereja orang begitu diberikan tantangan, tanggung jawab, selalu nggak mau dan berkata, aku nggak bisa. Ini tipe quitters, orangnya suka berhenti sebelum dia melewati. Lalu yang kedua, ada tipe yang namanya campers. Menurut dia campers itu orang-orang yang sudah berhasil menaklukkan 1-2 gunung, setelah itu merasa puas, merasa hebat, dia dirikan tenda dan gak mau jalan lagi. Maka kita akan mengenal orang-orang yang sudah puas dengan keadaannya dan berhenti di situ. Tuhan, aku sudah pernah jadi asyir, aku sudah pernah berkhotbah, sudah pernah menjadi ketua sel, sudah pernah. Saudara jangan pernah berkata, kita punya Tuhan yang sudah pernah mengasihi kita. Tapi sekarang apakah dia masih mengasihi kita? Masih. Tuhan sudah pernah bekerja dalam hidup saya. Apakah sekarang masih bekerja? Masih. Tuhan sudah pernah menunjukkan kedahsyatannya kepada saya. Sudah pernah. Sekarang masih bisa? Masih. Masa depan Tuhan masih bisa dahsyat? Masih. Karena dia Allah yang dahsyat. Jika Bapakku sampai hari ini bekerja, aku juga akan terus bekerja. Jangan pernah berpikir bahwa karena aku sudah pernah, udah cukup. Tidak. Maka jadilah pribadi yang ketiga menurut Paul adalah orang yang disebut sebagai climbers. Silahkan diklik climbers. Ini adalah orang-orang yang terus menaklukkan gunung, terus berjalan maju, pantang menyerah. Ketika ada hambatan masalah mungkin dia terdiam sejenak, dia mempelajari situasinya, tapi tidak membuatnya mundur, dia maju lagi. Maka seharusnya sebagai orang-orang yang percaya yang di dalam kita ada Roh Kudus, kita mempunyai semangat pantang menyerah dalam kita melayani Tuhan. Secara rohani kita akan kuat karena Tuhan di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Maka Paulus, ya nanti kita akan bahas Filipi ini dia yang tulis juga, dia pernah mempertanggungjawabkan kehidupannya dan berkata apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Itu tanda Paulus mempunyai spiritual resilience yang kuat. Sehingga dia bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan sampai akhir. Katakan sampai akhir. Berapa banyak teman-teman yang ingin mengakhiri hidup bersama dengan Tuhan sampai akhir? Katakan tinggi-tinggi. Turunkan katakan saya. Ya. Nah bagaimana caranya? Sebelum kita masuk kepada tips-tips yang Paulus tulis di kitab Filipi pasal 3 ini. Kita akan lihat kitab lain yang Paulus tulis juga 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. 2 ayat ini menarik sekali. Kita baca ayat yang ke-57 ya. Ada sebuah mindset yang diajarkan. 2, 3. Tetapi, oke, 2, 3. Tetapi syukur kepada siapa? Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Kata memberikan didomi itu ternyata bentuknya present tense. Bukan berarti bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan dulu, sekarang kita nggak menang lagi, udah habis menangnya, enggak. Present tense di situ menjelaskan bahwa cara membacanya begini, tetapi syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita kemenangan. Itu cara bacanya. Jadi bukan dulu dia berikan kemenangan, lalu sekarang nggak ada lagi, enggak. Dulu dia berikan, sekarang kemenangan itu masih ada, besok sampai kapanpun kemenangan juga masih ada. Maka saudara perhatikan baik-baik, kadang-kadang saya suka bertanya-tanya ya, kadang-kadang yang khotbah, saudara tahun 2025, biasa ngomongnya berkat semua kan. Minta Tuhan double portion, double blessing, yang paling aneh juga double grace. Apa maksudnya double grace? Kasih karunia-Nya, anugerahnya double gitu, satu nggak cukup.
Kita gantung lagi Yesus di kayu salib gitu. Supaya 2 kali gitu. Nggak ngerti saya saudara. Kasih Tuhan itu sudah besar dan sudah sempurna. Anugerahnya sudah sempurna. Beritahu sebelahnya, nggak perlu didobel-dobel. Halo? Kalau berdoa juga hati-hati, Tuhan aku berdoa bagi temanku supaya semakin bertambah-tambah kasih Tuhan atas hidupnya. Loh, emang kurang kasihnya? Bukan, dia aja yang nggak mau responi kasih Tuhan yang besar itu. Kasih Tuhan sudah besar, anugerahnya cukup buat kita. Amin. Kitanya yang nggak mau responi Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Ayat 57 ini jadi mindset. Aku senantiasa diberikan kemenangan oleh Tuhan. Maka perilakunya di ayat 58. Kita baca, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik, kita bisa berdiri teguh, tidak goyah, tetap melayani Tuhan. Karena apa? Karena aku yakin aku sudah diberikan kemenangan. Amin. Jadi ayat 57 itu bicara tentang mindset. Kita harus meyakini bahwa Tuhan senantiasa memberikan kemenangan. Karena itu kita tidak pernah goyah sampai akhir. Karena itu kita akan giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu kita akan terus berdiri teguh. Maka kekuatan kita bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Amin. Mau menggunakan perspektif ini untuk kita menjalani tahun 2025? Saya tidak akan pernah mundur dari Tuhan. Saya tidak akan pernah berhenti bersaksi melayani Tuhan. Saya tidak akan pernah keluar dari pelayanan. Karena Tuhan memberikan aku kekuatan kemenangan senantiasa. Amin. Bahkan aku tidak akan menyerah dengan kehidupan. Pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Kita masuk kepada spiritual resiliency. Kalau saudara membaca dari Oxford Dictionary, kamus Oxford, ya silakan diklik. Maka kita melihat bahwa resilience adalah didefinisikan sebagai kemampuan untuk bertahan atau pulih dengan cepat dari kesulitan. Saudara, pada akhirnya, perhatikan baik-baik. Pada akhirnya, orang yang menang di dunia ini mungkin bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang paling kuat. Bukan mereka yang mempunyai IQ tinggi, tapi mereka yang bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Halo? Amin? Kita bertemu dengan banyak orang pintar tapi tidak kuat. Orang-orang hebat yang katanya mengerti ini dan itu, tetapi akibatnya saudara kita bisa lihat, tidak sampai akhir, tidak sampai selesai. Maka di Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11, di situ dijelaskan bahwa Paulus berkata, masa laluku kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semua dari masa laluku. Ya, dan dia berkata bahwa masa lalunya tidak berarti dibandingkan dengan Kristus yang dia kenal. Dan dia ingin apa? Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bersekutu di dalam penderitaannya, kematiannya supaya beroleh bagian di dalam kebangkitannya bersama-sama. Maka yang dikehendaki Paulus adalah apa? Dia menjadi serupa dengan Kristus. Katakan serupa dengan Kristus. 2, 3. Serupa dengan Kristus. Komitmen penuh untuk hidup bersatu dengannya. Lalu ayat 12 sampai ayat 16. Dia menjelaskan tentang hidup Kristen itu seperti perlombaan menuju panggilan surgawi. Saudara, berlomba itu cara startnya nggak terlalu penting. Kita mau start belakangan juga nggak apa-apa, yang penting kelar. Yang penting selesai. Yang penting sampai garis akhir. Maka kalau kita pelajari saudara tentang perlombaan ini nggak berbicara bahwa nanti juaranya cuma satu, tidak. Ini berbicara bahwa semua orang harus menyelesaikan pertandingan yang Tuhan berikan kepada dia. Selesai saudara. Kenapa? Menang sudah pasti, dia yang berikan kita kemenangan. Tapi kemenangan di sini bukan juara satu. Kemenangan di sini artinya sampai finish. Amin. Beritahu sebelahnya, bukan juara satu, tapi sampai kelar. Dia yang memampukan kita. Nah, mari kita mulai telaah, nanti kita akan bahas ayat 13-14, ayat 12a menarik saudara. Ya, Filipi pasal 3 12a, mari kita baca 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini
atau telah sempurna. Maksudnya apa? Dia nggak menganggap bahwa dia sudah sempurna seperti Kristus. Dia udah hebat, udah persis dengan Yesus. Enggak, saudara. Dan kata sempurna, teleo itu artinya selesai. Maka Paulus berkata, ketika aku melayani Tuhan sampai hari ini, walaupun ada pekerjaan yang dia kerjakan, pelayanan yang dia lakukan, tidak membuatnya berkata, udah selesai. Aku nggak mau lagi ikut Tuhan, nggak mau lagi belajar firman Tuhan, nggak mau lagi melayani Tuhan. Tidak. Walaupun dia menyadari dia belum mengenal Kristus secara 100%, tapi dia tidak berhenti. Apa yang dia lakukan? Nah, inilah yang akan kita bahas. Ya, walaupun Paulus belum berkata bahwa dia sudah sempurna, tapi dia tetap berbuat sesuatu sehingga kita mengerti bahwa dia akhirnya menyelesaikan pertandingan, mencapai garis akhir, memelihara iman. Bagaimana hidup kita bisa seperti dia, saudara? Bagaimana di tahun 2025 ini kita bisa kuat secara rohani dan menggenapi panggilan Tuhan. Ketika kita menggenapi panggilan Tuhan, disitulah kesempurnaan dengan Kristus kita bisa lewati. Amin. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa kalau kita tidak mengalami penderitaan bersama dengan Kristus, mustahil kita serupa dengan dia. Serupa dengan dia itu bukan hanya dalam kebangkitan, tetapi ada penderitaan, ada kematian, ada kebangkitan. Nah, orang-orang Kristen pengennya sukanya yang bangkit-bangkit, yang berkat-berkat, yang sembuh-sembuh. Kalau yang menderita nggak mau. Padahal penderitaan itu, saudara, jalan via dolorosa itu. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga apa, saudara? Proses yang paling menyakitkan itu bisa dilewati. Maka ada kehidupan yang dimiliki. Maka ada satu buku saya baca, saya lupa pengarangnya, saudara, tetapi judulnya Follow Me. Dia berkata, mati supaya hidup. Ya. Persis seperti Yohanes pasal 12, ayat 24, ayat 25 kalau tidak salah. Biji gandum kalau tidak mati, dia nggak akan tumbuh. Maka Yesus berkata, dia mati supaya orang lain mendapat hidup. Ya. Nah, bagaimana caranya, saudara, supaya kita bisa bertahan sampai akhir? Mari kita lihat satu persatu. Oke, silakan dikeluarkan teman-teman. Ya, maka di situ tertulis tujuan masih panjang, kerja keras perlu dilakukan, tetapi tetap bersandar pada Tuhan. Ya, ayatnya silakan diklik sekali. Klik lagi. Ya, kita baca ya teman-teman ya. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Poin yang pertama, silakan diklik. Dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Saudara, ada orang-orang tidak bisa maksimal maju ke depan, bahkan dia tidak bisa kuat menghadapi tantangan ketika dia digerogoti oleh masa lalunya. Berapa banyak kita punya masa lalu yang tidak menyenangkan, saudara. Yang bahkan kita nggak mau orang tahu tentang masa lalu kita. Ya, ada suara-suara dari masa lalu kita yang berkata kamu nggak layak, kamu nggak pantas. Padahal anugerah Tuhan memantaskan kita, melayakkan kita. Maka kalau saya bertanya pada saudara, teman-teman semua, aku melupakan. Coba tanya sebelahnya, bisa nggak kita melupakan? Ini bagi yang punya mantan aja ya. Bisa nggak lupakan wajah mantannya? Mana bisa? Bisa nggak ngelupain orang yang pinjam katanya mau minjem mau balikin tapi sampai sekarang belum dibalikin duitnya? Masih ingat? Ingat banget. Ingat nggak orang yang menyakiti kita? Ingat nggak orang yang menolong kita saat kita sulit? Ingat nggak siapa yang pertama kali mendoakan kita, membawa kita ke gereja, bahkan menemani kita dalam baptisan air? Ingat? Ingat. Pertanyaannya, kenapa Alkitab berkata melupakan? Melupakan kan nggak bisa. Apakah Alkitab salah? Makanya saudara, kita perlu baca bahasa aslinya. Bahasa aslinya tertulis di situ, epilantanomai. Ternyata epilantanomai itu artinya adalah mengabaikan atau tidak memberikan perhatian. Kalau kita mau kuat menyongsong masa depan, kita mau terus dipakai Tuhan secara konsisten dan tidak dipengaruhi oleh masa lalu kita, jangan berikan perhatian kepada masa lalu kita yang tidak membawa kita maju. Amin. Bukan melupakan, tapi mengabaikan
tidak memberikan perhatian. Dan bentuknya present tense artinya kita senantiasa mengabaikan, senantiasa tidak memberikan perhatian. Ya, middle passive itu artinya saya menuntut diri saya untuk melakukan itu. Saya mendorong diri saya untuk apa? Jangan lagi ingat-ingat yang tidak baik di masa lalu. Jangan lagi menaruh perhatian kepada sesuatu di masa lalu yang menghambat saya maju di masa depan. Saudara, apakah Paulus melupakan masa lalunya? Enggak. Dia ingat, bahkan dia berkata, aku ini dulu jahat. Aku ini dulu tarikin, seretin orang-orang percaya. Aku ini dulu, bahkan dia sepakat pembunuhan ya saudara Stefanus itu. Dia tidak melupakan masa lalunya, tetapi Paulus tidak mau hidup di masa lalu. Ya, silakan diklik. Paulus tidak didominasi pikiran lamanya dan dia tidak dialihkan perhatiannya untuk melakukan tugasnya saat itu. Yang pertama, neglecting the past. Beritahu sebelahnya, neglecting the past. Apakah semua masa lalu pasti buruk? Belum tentu. Tapi ayat ini berkata, masa lalu yang membuatmu tidak bisa maju, jangan dikasih perhatian. Amin. Halo. Pak, saya nggak mau Pak melayani lagi di Glo. Kenapa? Dulu Pak. Nah, udah mulai masa lalunya memegang kendali atas masa depannya. Pak, saya ketemu saudara di dalam perusahaan. Ada seorang wanita yang usia 51 tahun dan dia tidak mau punya pasangan. Kenapa? Karena dia pernah meeting dengan seorang pria di sebuah kafe yang terbuka. Tiba-tiba ada seorang wanita datang bawa semangka sama golok. Bayangin. Saudara lagi meeting nih, cewek dan cowok, lalu datang wanita bawa semangka sama golok. Kira-kira hubungannya apa pria itu dan wanita ini? Ini ternyata istrinya. Ya, dan wanita ini kan nggak tahu, teman saya ini nggak tahu, ini urusannya apa ini suami istri ini. Nggak tahu ceritanya apa. Tapi tiba-tiba dia taruh semangkanya di meja, jeder, lalu dia bagi dua pakai golok. Push. Dan wanita ini berkata, hari ini semangka, besok-besok bisa kepala lu. Digituin wanitanya itu. Sejak itu dia trauma gak mau lagi meeting dengan lawan jenis. Sampai dia gak mau punya pasangan. Kesalahan siapa? Kesalahan dia sendiri. Dia menganggap bahwa ini sesuatu yang mencekam, yang menakutkan dan itu kesalahan dia. Tidak. Karena apa? Ternyata sebelumnya ini pria emang gak benar saudara. Nah, ini kan urusan mereka, kan gue gak ada urusan. Berapa banyak dari kita? Trauma-trauma masa lalu, trauma-trauma dalam kehidupan kita, ketakutan, kegagalan, kekalahan. Semua yang di masa lalu kita menghambat kita dipakai Tuhan di masa depan. Halo? Ya. Lalu kemudian ketika kita gagal, kita berkata apa? Habis gimana ya? Memang dulu aku gagal terus sih, kalau sekarang gagal, ya pantas emang aku ini orang gagal. Enggak resilient. Enggak lagi kuat. Ya. Hidupnya dikuasai masa lalunya. Nah saudara dengar baik-baik, bahwa Tuhan mau kita mempercayai Dia yang bisa membuat masa depan kita lebih baik daripada masa lalu kita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Dikatakan apa? Bukan hanya aku melupakan, ya, tetapi aku mengarahkan diri. Dan mengarahkan diri ini saudara, ternyata kalau kita lihat, ya silakan diklik poin kedua. Ya, klik lagi. Silakan, habiskan sekali lagi. Iya, yang kedua saudara, mengarahkan diri, ya epekteonomai itu artinya apa saudara? Mengarahkan diri itu artinya meregangkan atau to extend. Ya. Jadi kalau kita mau jadi pribadi yang kuat, kita mau seperti Paulus mengakhiri pertandingan dengan baik, sambil dalam prosesnya kita tetap kuat dan dipakai Tuhan, maka kita perlu bukan mengarahkan diri ini bukan begini, bukan dari nggak lihat. Ini ada istri saya kan, dari saya nggak lihat istri saya lihat dia. Bukan. Bukan hanya sekedar kita melihat, oh iya ada Tuhan yang memanggil. Oh iya jadikanlah bangsa muridku. Oh iya aku tahu firman Tuhan. Bukan itu. Tetapi stretching forward. Stretching forward itu adalah apa saudara? Kita meregangkan diri dan meregangkan itu bicara tentang melewati tantangan dalam kehidupan. Maka hidup kita bisa dari iman kepada iman saudara. Ada orang yang mempunyai keyakinan bahwa dia bisa Tuhan sembuhkan. Tapi di area masa depan dia bingung sudah, dia takut. Ada orang yang masa depan dia sangat firm Tuhan pasti tolong. Tapi ketika berdoa orang sakit dia nggak punya iman. Maka kita perlu dari iman kepada iman sehingga seluruh aspek kehidupan kita beriman mengandalkan Tuhan. Stretching forward. Dan untuk stretch ini saudara perlu ada tantangan.
Tapi jangan tantangan yang dibuat sendiri ya. Maka saya sampaikan selalu saudara di peserta-peserta training dan juga di pemuritan. Perhatikan baik-baik. Ada tantangan yang seharusnya tidak kita lewati. Ada tantangan yang seharusnya kita lewati. Maksudnya apa? Saudara kalau gaji 10 juta sebulan, lalu kita gesek-gesek kartu kredit, ya peleter-peleter, angsuran kita 12 juta, itu kan masalah yang dibuat sendiri. Gajinya 10 juta, hutangnya 12 juta. Halo? Sudah ngerti maksud saya? Ya. Bahkan saudara kalau kita mau ngomong lebih faktual lagi, ada orang-orang yang kerja di sebuah tempat, apakah itu full timer, apakah apa, dia tahu persis saudara, bahwa pekerjaannya itu secara keuangan nggak bisa langsung hebat banyak sekali. Ya. Tetapi beranak terus. Ini kan sebuah konsep yang, oh aku percaya Tuhan tolong, aku percaya Tuhan tolong. Saudara, kalau kita ngomong begitu, coba aja saudara tidur di rel kereta api, lalu aku percaya Tuhan tolong. Coba berani nggak saudara? Halo? Kan nggak berani. Maka jangan tutup-tutupi keabayan kita, jangan tutup-tutupi kebodohan kita, kemalasan kita, kesalahan kita dengan apa? Pasti Tuhan tolong. Halo? Segala sesuatu mendatangkan kebaikan, amin? Tapi tolong dibahas dong, bagi siapa? Bagi yang mengasihi dia dan yang terpanggil dalam rencana dia. Bagi yang tidak mengasihi dan tidak masuk dalam rencananya, tidak bekerja. Ya, kebut-kebutan saudara, waduh 120 km per jam pas tikungan. Itu tikungan tuh, jatuh kedubrak. Lalu di rumah sakit kaki diangkat satu. Lalu dia berkata, aku tahu ini mendatangkan kebaikan. Dari Hong Kong. Halo? Saudara nggak bisa berkata begitu, maka kita perlu tahu ada tantangan yang nggak perlu kita lewati. Harusnya nggak usah dilewati itu. Tapi ada tantangan yang memang harus dilewati. Amin. Saudara, saya ingat sekali ketika saya jadi trainer, lalu kemudian bos saya kasih saya sebuah tantangan. Besok kamu akan ngajar. Tetapi ini ngajarnya bukan level staff, bukan level supervisor, bukan level manager, tapi mereka adalah direktur. Saudara, saya sebagai trainer, lalu diberikan tantangan ngajar di level yang lebih tinggi, itu tantangan harus dilewati nggak? Apakah boleh saya, ya udah bos, nggak mau lah, saya nggak mau. Kalau tidak dilewati, saya nggak pernah stretching forward. Betul? Begitu saya bilang, oke bos, beres, tambah lagi tantangannya. Tolong ya, in English. Aduh, in English ya. Maka saya tuliskan apa yang saya mau katakan, istri saya saksi juga tuh. Ya, saya pernah suruh khotbah bahasa Inggris, saya tuliskan semuanya di kertas 4-5 lembar. Lalu saya di rumah menyesuaikan lidah. Ya, biar ngomongnya enak. Bahkan beberapa kali istri saya sering dengar kalau saya lagi tidur atau keluar dari kamar mandi atau lagi di kamar mandi, lu ngomong sendiri ya, udah biasa. Dia nggak berpikir saya gila, enggak ya. Tapi latihan. Itu stretching forward. Beritahu sebelahnya, tantangan yang harus dilewati, lewati. Yang nggak perlu, nggak usah dilewati. Pilih tantangan yang pas. Maka dikenal sebagai istilah eustress. Silakan teman-teman dikeluarkan, klik eustress. Eustress itu adalah beautiful stress. Eustress itu adalah stres atau tekanan hidup, tantangan masalah yang membuat kita stretch. Itulah eustress. Jadi ada tantangan yang harus kita lewati. Maka jika hari ini kita dalam pelayanan, di dalam keluarga, ada tantangan yang membuat kita stretch, jalani. Jangan kita mundur, jangan kita keluar, jangan kita putus hubungan, lalu aku nggak bisa. Saudara, kita jadi quitters, kita jadi campers, kita nggak pernah climbers. Tapi kalau kita mau Tuhan pakai kita dahsyat, kita perlu bersedia untuk di stretching forward, diregangkan lewat tantangan kehidupan. Dan terakhir, ya berlari-lari kepada tujuan. Oh ya, ada sebuah buku ya, saya mau berikan kepada saudara juga, Caroline Leaf, ini dokter, Switch on Your Brain. Dia berkata bahwa Dr. Caroline ahli saraf Kristen, ini orang Kristen. Dia menghubungkan mindset dengan fungsi otak dan kesehatan mental dari sudut pandang ilmiah dan alkitabiah. Maka saya kutip langsung dari bahasa Inggrisnya, ya, dia meng-highlight how conscious effort and faith can rewire the brain. Jadi kalau mindset kita itu tidak memberdayakan, gak sesuai firman Tuhan, kita akan mudah dikalahkan. Tapi kalau dipenuhi dengan kebenaran firman, kita akan kuat. Makanya 2 Korintus 10 ayat 5b dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.
Ya saudara, hari ini kita yang mental health, dikit-dikit mental health, dikit-dikit inilah, itulah, lemahlah, inilah. Saudara dengar baik-baik, kalau kita mengkonsumsi firman Tuhan kebenaran jadikan mindset, kita akan kuat apapun yang terjadi. Halo? Makanya kalau lagi lemah, cari ayat yang menguatkan. Amin? Kita perkatakan ayat itu. Sampai siapa? Sampai tetangga mendengar? Bukan. Sampai Anda sendiri meyakini yang Anda ucapkan benar, ya dan amin. Kesulitan dan penderitaan Paulus, saudara baca sendiri di rumah. Ya, wah itu udah luar biasa. Penderitaan yang begitu menderita. Tapi dia tetap kuat, tidak mundur dari Tuhan. Itu yang mau kita hidupi bersama-sama. Dan yang terakhir saudara, berlari-lari. Ternyata saudara dioko. Ya silakan next slide. Berlari-lari atau dioko, bentuknya present tense juga saudara, indikatif artinya benar-benar terjadi. Maka dioko itu artinya benar-benar terus menerus mengejar. Maka di dalam kekristenan kita nggak bisa diam atau cuti. Bapak sering kita mendengar ada kata cuti pelayanan. Saudara, kalau Tuhan kasih proposal, sorry ya, saya cuti jadi Tuhan, gimana nasib kita saudara? Halo? Beberapa dari kita kalau liburan, ibadahnya libur kan? Kalau liburan, saat teduhnya libur nggak? Halo? Lalu Tuhan request, aku libur ya. Apa yang terjadi saudara? Maka perhatikan baik-baik, benar terus menerus mengejar. Apa yang dikejar? Panggilan surgawi. Maka saya beritahu teman-teman muda sekarang, jadi murid Kristus tujuan kita bukan supaya kaya raya. Tujuan kita bukan minimal 1 kali keliling dunia. Tujuan kita bukan pokoknya punya 2 rumah 1 ruko. Bukan itu saudara. Tujuan kita menggenapi panggilan surgawi. Maka kalau dalam perjalanan kita menggenapi panggilan surgawi, Tuhan kasih rumah, ruko, liburan, ya puji Tuhan. Tapi itu bukan tujuan kita. Amin. Maka yang ketiga saudara, bukan hanya kita neglecting the past, mengabaikan masa lalu yang tidak membawa kita maju ke depan, kita stretching forward. Ada tantangan yang harus dilewati bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara besar. Dan yang ketiga saudara, completing the task. Ya silakan diklik, yaitu menyelesaikan panggilan Tuhan. Yaitu apa saudara? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku selagi kita align dengan kerajaan surga saudara, kita melakukan misi Kristus ketika di dunia, hidup kita sesuai dengan panggilan dia. Maka kalau kita pintar, kalau kita uang banyak, kalau kita punya badan otot kuat, kita panjang usia, panjang umur, apa hubungannya dengan kerajaan Allah? Kalau enggak ada saudara buat apa? Amin. Maka semua itu harus terkoneksi dengan panggilan surgawi kita apa? Pak, apakah artinya aku harus miskin? Saya nggak ngomong begitu. Saya berkata, apapun yang kita miliki, yang kita belum miliki, ujung-ujungnya harus ada relevansinya dengan panggilan surgawi. Amin, saudara? Ya, oleh karena itu mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita ulang kembali bagaimana caranya kita bisa menteladani kehidupan Paulus yang dia melayani sampai akhir, sampai di garis finish, memelihara iman, pantang menyerah, tidak murtad saudara secara rohani. Hanya Kristus yang bisa menolong kita agar kita kuat sampai akhir. Maka miliki mindset dia senantiasa memberikan kita kemenangan. Sehingga apa saudara? Kita bisa teguh berdiri, tidak goyah dan terus giat melayani Tuhan. Amin. Dan 3 hal ini penting. Beritahu sebelahnya katakan neglecting the past. Stretching forward, completing the task. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa supaya kami semua hidup di masa kini dan terus membangun kehidupan bersama dengan Tuhan untuk di masa depan juga. Ajar kami untuk tidak cengeng, untuk tidak melempem, namun kami tetap kuat ketika berhadapan dengan masalah, tantangan, persoalan. Hanya saja berikan kami hikmat supaya kami tidak mengerjakan tantangan yang tidak seharusnya kami kerjakan. Berikan kami hikmat supaya kami hanya masuk dalam tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan, yang membuat kami stretch, bertumbuh lewat proses yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga kami bisa menggenapi panggilan surgawi lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan firman-Mu yang telah tersampaikan ini menjadi bekal bagi kami semuanya. Sampai akhir kami menutup mata, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama kita katakan, amin.